Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bapak. Hari ini kita akan belajar tentang pernafasan dan pencernaan manusia. Di sini adakah yang tahu fungsi dari rongga hidung itu apa? Saya Pak Muhi. Jadi hidung berfungsi sebagai alat menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Bagus. Kalau fungsi hati, apakah ada yang tahu? Saya Pak Wildan. Jadi, fungsi hati itu adalah memproduksi getah empedu untuk mencerna lemak. Pinter. Anak-anak, untuk mendalami materi yang kita pelajari, Bapak akan membentuk dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari Muhi, Eva, Oktavian, dan Abi. Sementara kelompok dua terdiri dari Miki, Wildan, Abdul, dan Fatir. Materinya akan Bapak bagikan melalui WA. Silahkan anak-anak membaca dan mendiskusikan materi tersebut. Untuk kelompok 1, silahkan cari organ-organ pernafasan manusia beserta proses bernafas. Sementara kelompok 2, silahkan cari organ-organ pencernaan pada manusia dan proses mencerna makanan. Waktunya 30 menit ya anak-anak. Baik, Pak. Oke, sekarang Bapak akan mematikan Zoom-nya. Baik anak-anak, waktu diskusi sudah habis. Untuk kelompok 1, silahkan sampaikan hasil dari diskusinya. Hasil dari diskusi kelompok saya adalah alat pernapasan terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchioles, dan alveolus. Proses pernapasan terjadi saat kita menghirup oksigen melalui rongga hidung. Di dalam rongga hidung, terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi sebagai tempat penyaringan oksigen dari debu. Setelah oksigen disaring, oksigen kemudian melewati faring dan laring yang menuju ke trakea. Setelah menuju ke trakea, oksigen menuju ke cabang trakea yang disebut bronkus. Setelah sampai di bronkus, oksigen kemudian menuju ke bronchiolus. Setelah menuju ke bronchiolus, oksigen masuk ke dinding kapiler darah yang disebut alveolus. Setelah oksigen sampai ke alveolus, terjadi pertukaran gas menjadi karbon dioksida. Karbon dioksida dikeluarkan setelah kita menghirup oksigen. Untuk kelompok 2, silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Jadi, kesimpulan dari diskusi kelompok kita adalah alat pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Proses pencernaan manusia dimulai dari makanan yang dikunyah oleh gigi di dalam mulut sehingga makanan itu menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Kemudian makanan itu akan melewati kerongkongan. Di dalam kerongkongan makanan akan dibentuk menjadi bulatan dan didorong ke lambung. Setelah makanan masuk ke lambung dan bercampur dengan asam lambung, enzim pepsin akan memecah protein menjadi pepton. Dari lambung,
makanan masuk ke usus halus di mana enzim amilase merubah karbohidrat menjadi maltosa. Kemudian enzim maltosa merubah maltosa menjadi glukosa. Di usus halus juga terdapat enzim tripsin yang merubah protein menjadi asam amino yang dapat dicerna. Kemudian lemak dicerna menggunakan enzim lipase dihasilkan oleh pankreas. Hasil pencernaan dengan enzim-enzim di atas akan diserap oleh usus kecil dan masuk ke peredaran darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Sisa pencernaan masuk ke usus besar, di mana kemudian dicerna lagi dengan bantuan bakteri. Nutrisi hasil pencernaan diserap oleh usus besar. Sisa-sisa makanan dibuang dalam bentuk kotoran atau feses melalui anus. Karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, sekarang Bapak akan bertanya kepada kalian satu persatu. Abdul, jelaskan fungsi dari bulu-bulu halus yang terdapat di dalam rongga hidung dan batang tenggorokan. Fungsi dari bulu-bulu halus yang terdapat di dalam rongga hidung dan batang tenggorokan adalah menyaring oksigen dari partikel-partikel kecil, Pak. Abi, apa perbedaan antara enzim pepsin dengan enzim renin? Enzim pepsin untuk mengubah protein menjadi asam amino. Sementara itu, enzim renin berfungsi untuk mengubah protein menjadi kasein. Eva, sebutkan enzim-enzim yang terdapat di dalam usus halus beserta fungsinya. Di dalam usus halus terdapat 3 enzim, yaitu enzim amilase yang berfungsi sebagai pengubah zat tepung menjadi gula, enzim tripsin yang berfungsi sebagai pengubah protein menjadi asam amino, dan enzim lipase yang berfungsi sebagai pengubah lemak menjadi asam lemak. Fatir, apa perbedaan dari kerongkongan dengan tenggorokan? Perbedaannya antara tenggorokan dan kerongkongan adalah tenggorokan terhubung ke paru-paru, sementara kerongkongan terhubung ke lambung. Miki, jelaskan dari penyebab penyakit difteri. Jadi Pak, penyebab penyakit difteri itu adalah infeksi bakteri Corynebacterium diphtheriae yang terjadi di daerah faring dan laring. Akibat dari infeksi bakteri ini, faring dan laring akan tersumbat oleh lendir yang dihasilkan dari aktivitas bakteri Corynebacterium diphtheriae. Oktavian, di manakah terjadinya pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik, dan jelaskan perbedaannya. Pencernaan kimiawi dan mekanik terjadi di dalam mulut. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang terjadi karena adanya pergerakan-pergerakan organ dalam tubuh, seperti pencernaan dalam mulut. Proses pencernaan mekanik terjadi karena adanya gerakan gigi. Pencernaan kimiawi terjadi karena adanya bahan kimia berupa enzim dalam proses pencernaan tersebut, seperti pencernaan pada lambung. Baik anak-anak, pembelajaran kita sampai di situ dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak.